saya secara singkat saja, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat kita bisa melakukan bisa satu penambahan ilmu dan pengetahuan kita yang menjadi bahwasanya kita kalau mengenal luar negeri Indonesia itu bukan dengan dalam negeri dan tentunya melalui yang bebas aktif kita butuhkan untuk pembangunan nasional bagi bangsa dan negara kita. Di perwakilan kita juga mengenal memiliki 95 kedutaan besar Republik Indonesia yang ada baik di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, Eropa, dan Afrika. Itu salah satu karena kita sama-sama besar Indonesia. Tujuan utama adalah bagaimana kita mengisi hubungan bilateral itu, baik kalau kita lihat dari segi sejarah hubungan bilateral itu sendiri, kemudian dari segi politik, ekonomi, perdagangan, dan investasi tentu tidak kalah lagi kaitan dengan sosial budaya termasuk pendidikan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran kedutaan dalam memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia yang sedang berkunjung atau yang sedang mengalami permasalahan, yaitu kita memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia ataupun juga mencarikan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang terlibat dalam satu permasalahan. Memang di Thailand ini menjadi hub bahwa Thailand sebagai negara kerajaan, tapi dengan penduduk 65 juta, Bapak Ibu sekalian juga melihat, merasakan bagaimana turis asing banyak yang berkunjung sampai 35 juta. Jadi hampir separuhnya lebih, bahkan tahun ini mentargetkan 40 juta. Itulah yang menjadi perhatian kita di Indonesia, supaya penduduk 260 juta, turis 10 juta. Padahal dari Sabang sampai Merauke dengan pesawat bisa mencapai 7 jam. Kalau di Thailand ini dari utara ke selatan, negara sebesar Pulau Sumatera paling 1,5 jam, dari barat ke timur paling juga tidak sampai 1 jam dengan pesawat. Namun sebelum itu saya ingin menceritakan sedikit bagaimana hubungan sejarah Thailand dengan Indonesia. Kita memiliki beberapa kesamaan sejak zaman sebelum Indonesia merdeka, yaitu ada beberapa persamaan sosial budaya, termasuk kita mengenal Ramayana, Sendrakari. Ramayana yang ada di Thailand dan Indonesia pun juga dari segi sejarah ada cerita yang sama. Tapi di lain itu, sejarah ini juga menunjukkan ketika Thailand hingga kini sudah Raja Rama ke-10, Raja Rama sebelumnya ke-9, ke-8, dan ke-7 itu sudah saling berkunjung, termasuk dari beberapa kerajaan. Zaman dulu juga mungkin Sriwijaya itu pengaruhnya cukup kuat. Bukti sejarah menunjukkan kalau Indonesia sudah merdeka 72 tahun, tentu ketika 100 tahun sebelumnya pun hingga kini keturunan keempat dari keluarga ada yang dikenal Kampung Jawa. Itu beberapa orang Jawa berkunjung ke Thailand, baik bekerja ataupun juga dibawa oleh zaman penjajahan Hindia Belanda. Di situ bekerja di perkebunan, bekerja di lingkungan kerajaan, dan peninggalan bukti nyata adalah adanya Kampung Jawa. Itu juga keturunan hingga kini ketiga dari generasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Kampung Jawa di sini juga yang ada di Kota Bangkok itu menunjukkan bukti adanya masjid, adanya komunitas yang mereka juga berasal
sebagai keturunan ketiga, keempat, yaitu dari Kendal dan dari beberapa daerah lain. Inilah menunjukkan sejarah yang ada. Tentu terus berkembang, dan perkembangan ini kita saling jalin, termasuk juga orang Thailand pun ketika menjalin hubungan baik dengan Indonesia ada beberapa peninggalan. Kalau kita mungkin Bapak Ibu sekalian dari Bengkulu mau ke Bangkok ke Jakarta, itu ada istilahnya tuh di depan Monas Museum Gajah. Nah, kenapa disebut Museum Gajah selain namanya Museum Nasional? Karena di depan museum dimaksud ada patung terbuat dari bulu persembahan Raja Rama ke-7. Nah, inilah menunjukkan bukti sejarah hubungan bilateral sudah ada sejak lama. Tentu di bidang politik hubungan ini juga kita rasakan ketika Perang Dingin pada tahun 65, kemudian beberapa tahun berikutnya di kawasan Asia Tenggara ini ada beberapa pengaruh baik blok barat ataupun blok timur pada saat itu komunis. Tentu di negara Vietnam, Kamboja, Laos, termasuk juga Myanmar. Nah, pada waktu itu negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini membuatlah satu kerjasama apa yang disebut kerjasama ASEAN, yang tujuannya pada saat itu yaitu untuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, padahal tujuan utamanya juga untuk bidang politik. Nah, dari 5 negara pendiri ASEAN hingga kini mencapai 10 negara anggota. Nah, tentu ingin mengembangkan kawasan untuk perdamaian di kawasan ini sendiri, selain juga ekonomi, perdagangan, dan investasi. Nah, melalui ASEAN inilah terus berkembang hingga kini. Tentu masing-masing negara bagaimanapun mereka ingin meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan investasinya, bahwa adanya free trade agreement tentu ini membuat negara-negara anggota ASEAN terus berkembang baik melalui konferensi tingkat tinggi para kepala negara yang diadakan setiap tahun, dan juga ASEAN dengan mitra dialognya ASEAN Plus 3, yaitu ASEAN dengan negara Tiongkok, Korea, dan Jepang, ASEAN Plus 3 lainnya yaitu ASEAN, Australia, Selandia Baru, dan Amerika, ASEAN Plus 3 lainnya juga dengan EU, dengan PBB, dan dialog dengan India. Ini terus berkembang dan cukup maju bagaimana mengembangkan ekonomi perdagangan, termasuk membahas kaitan dengan politik dan keamanan di kawasan. Di bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama antar negara ASEAN juga cukup intens, yaitu pelatihan bersama, menukar pendidikan khusus baik tingkat Lemhanas ataupun yang setara, termasuk juga latihan bersama di bidang keamanan ataupun juga pertahanan. Di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Indonesia juga intens dalam hal kaitan perdagangan kedua negara. Bukti nyata menunjukkan pabrik semen Siam Semen dari Thailand itu beroperasi di Cilegon dan di Sukabumi. Kemudian pabrik pengolahan batu bara punya Batco itu juga di Kalimantan ada. Calon Pokan itu pakan ternak dan ekspor unggas dari Indonesia ke beberapa negara lainnya. Dan juga dari Indonesia adanya operasi ataupun kegiatan yang ada di Thailand ini, kerjasama Pertamina memproduksi minyak emas lubrikan, kemudian pelayaran di samudra, beroperasi juga dari Jakarta Indonesia ke Thailand. Nah, yang lebih penting lagi juga bahwa kita mengenal Thai Lion Air itu adalah penerbangan maskapai milik orang Indonesia tapi beroperasi di Thailand, tidak saja Jakarta Bangkok, tapi dari kota Bangkok ini ke 5 negara tetangga di Thailand, yaitu ke Myanmar,
kemudian ke Mumbai, ke Vietnam, ke Kamboja, termasuk dengan 5 negara yang ada di Tiongkok. Selain itu, Thailand juga beroperasi dari Bangkok ke 12 kota yang ada di negara Thailand ini dengan menggunakan pesawat Lion Air. Dan mereka mempekerjakan hingga 4.000 karyawan termasuk pilot dan pramugari yang notabene pesawatnya adalah punya warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Malaysia. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak mengenal atau menggunakan mobil Camry, Toyota, Honda CR-V atau Mitsubishi Pajero. Itu adalah produk assembling di Thailand. Sementara Indonesia produk Innova itu dikirim juga ke Thailand, dijadikan sebagai taksi. Nah, inilah menunjukkan bukti nyata ekonomi perdagangan kedua negara cukup maju. Tapi dari kemajuan, bila Indonesia sebagai negara besar dan penduduk yang sangat besar, maka kemajuan ekonomi di Thailand ini itu lebih besar. Kendati di Thailand sendiri juga sering terjadi kudeta dalam sistem pemerintahan, tapi mereka itu merecover dalam arti keamanan, stabilitas ekonomi, peningkatan perdagangan dan investasi cukup besar. Karena apa? Sektor pariwisata di sini menjadi unggulan. Meskipun di bidang pertanian dan perkebunan itu adalah mata dagang yang utama, tapi bahwa di sektor pariwisata ini di Thailand sangat dan cukup maju. Itu terlihat dengan banyaknya turis yang berkunjung, bukan saja di kota Bangkok ataupun Pattaya yang Bapak Ibu sekalian kunjungi, tapi di beberapa daerah lainnya. Nah, mengapa mereka bisa maju? Kalau saya melihatnya karena infrastruktur. Jadi dari pemerintahan yang ada selalu berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, baik jalan ataupun bandara, termasuk juga perkereta-apian. Bahkan dengan infrastruktur yang mereka punya, maka produksi dari kota-kota yang ada di Thailand ini, Thailand sebagai negara seperti saya sampaikan tadi sebesar Pulau Sumatera dan memiliki 77 provinsi. Tapi kalau di kita, provinsi di Thailand itu sebenarnya semacam kabupaten atau kota bagian. Nah, disitulah siapapun pemerintah yang berkuasa selalu harus mendapat restu dari kerajaan. Nah, disitulah resep dari kerajaan itu bahwa sang raja ingin mensejahterakan rakyatnya, sehingga sektor pertanian, perkebunan, industri benar-benar mereka perhatikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal beras Thailand, jambu Bangkok, durian Bangkok. Nah, disinilah memang mereka benar-benar ingin memajukan rakyatnya, baik melalui industri, melalui produk-produk makanan, termasuk juga pertanian dan peternakan. Di bidang sosial budaya, mungkin Bapak Ibu sekalian, pendidikan di Thailand juga cukup maju karena beasiswa mereka berikan. Cuman yang menjadi kendala adalah mungkin bahasa, bahwa tidak lepas warga kita yang belajar ataupun melalui exchange program ataupun sandwich itu cukup banyak, meskipun tidak sebesar warga Indonesia yang ada di Malaysia. Di Thailand hanya sekitar 3.000, namun mahasiswa juga cukup banyak, yaitu mencapai 1.000 mahasiswa. Nanti secara rinci studi apa, bidang apa yang bisa kita lakukan melalui kerjasama bidang kebudayaan dan pendidikan. Nah, kembali kepada apa yang menjadi penekanan tugas fungsi kedutaan, yaitu memberikan bantuan, perlindungan, dan juga mencarikan pengacara kepada warga kita yang mengalami permasalahan
warga setempat, karena tidak mustahil warga kita juga ada yang bertahan karena ikut terlibat dalam perdagangan obat terlarang. Dan di Thailand ini sering dijadikan sebagai hub orang yang datang dari Amerika Latin ataupun Afrika ataupun juga dari Eropa. Mereka melalui hub di Thailand ini praktek dari kegiatan obat terlarang itu sangat intens. Dan orang kita mungkin karena bujukan ataupun juga tawaran dengan imbalan yang cukup tinggi, padahal kegiatan perbuatan ini merupakan kegiatan yang sangat dilarang dan dianggap melanggar aturan ataupun undang-undang dimanapun berada. Nah, warga negara kita juga selain mahasiswa tadi, ada beberapa warga dari kedutaan, karena di sini jumlahnya juga banyak, ada 28 diplomat. Selain dari Kemlu sebagai ketua karir, ada juga dari atase teknis, yaitu atase pertahanan, baik darat, laut maupun udara, atase polisi yang semuanya kolonel, ada atase imigrasi, atase perdagangan, atase kejaksaan, dan termasuk atase pendidikan dan kebudayaan Profesor Dr. Mustari yang ada di samping kiri saya. Warga kita inilah yang tujuannya yaitu bagaimana kita meningkatkan komunitas warga Indonesia yang ada di Thailand melalui wadah kedutaan dan diaspora yang kita miliki. Maka intensitas kegiatan dari warga negara Indonesia cukup maju dan sering melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan kegiatan kemasyarakatan. Demikian sebagai sekilas yang ingin saya sampaikan sebagai data pembuka, dan selanjutnya mungkin ada acara sesi tanya jawab dan juga tambahan utamanya dari Profesor Dr. Mustari kaitan dengan pendidikan atau program pasca sarjana baik di hukum dan administrasi publik. Tentu di sini juga Thailand ini dalam hal administrasi publik itu juga sangat maju, bagaimana mereka mengendalikan pemerintahan, meskipun pemerintah yang berkuasa saat ini yaitu sebagai pemerintah junta militer dan mereka menampung pimpinan secara kudeta. Tapi siapapun yang memerintah itu terus berupaya memajukan, mensejahterakan rakyatnya. Nah, apa yang dimaksud selalu harus mendapat restu dari kerajaan. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya sebagai kata buka, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila waktu yang sangat singkat kita bisa bersilaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terima kasih Bapak Dubes, Bapak Ahmad Rusdi. Beliau adalah Dubes senior di antara seluruh Dubes ya. Ya. Untuk sesi berikutnya, sekali lagi tadi Bapak Dubes sudah menyampaikan bahwa bila mana ada pertanyaan karena waktu kita singkat, sudah ini saya juga berpikir kalau mau digeser besok mungkin juga bisa mengambil jadwal yang lain. Karena itu kita manfaatkan saja kesempatan yang ada ini. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, 1-2 orang bisa kami persilakan. Nanti di sesi diskusi ini kita akan kembangkan. Dari saya akan ada tambahan paparan. Monggo, mungkin dari Bapak Direktur ada penyampaian sekaligus bertanya. Monggo Pak, 1-2 menit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dubes RI untuk Thailand yang berhormati, itu dan Pak Rusdi, kemudian juga Profesor Dr. Mustahri sampai kami hormati staf ya. Maksud tujuan kami ke sini, kami dari Bengkulu Indonesia, dari program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Profesor Azharuddin Bengkulu. Nah, kebetulan di sini kami dalam rangka PKL ada di mahasiswa ini, yang kebetulan mereka ini sedang mempersiapkan tesisnya. Makanya sebagai syarat, salah satu syarat itu mereka mengadakan PKL atau studi banding dalam rangka menambah pengetahuan wawasan mereka wajib itu ke luar negeri. Nah, Prof. Rusdi, sangat terima kasih atas pertemuan. Apalagi langsung ada Pak Dubes dan Pak Tasir Dikbud RI langsung di ruangan yang cukup baik ini dibanding negara yang lain menurut saya. Nah, saya langsung saja bertanya. Ini untuk Thailand, perlindungan hukum apa yang sering diberikan selain, karena dilihat dari tingkat kejahatan yang kurang dibanding negara lain. Sini kayaknya aman-aman saja. Selain narkoba tadi ya, hal lain saya rasa agak kurang. Kemudian bagaimana mereka, tolong mungkin dijelaskan Pak Asep soal pendidikan di sini. Ya. Mengapa tadinya mereka belajar ke kita, justru kita belajar ke mereka susah sekali kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mereka, khususnya soal-soal penelitian mereka sangat unggul. Nah, mengapa ini dan kenapa kelebihan atau kekurangan kita? Nah, kemudian bagaimana tadi soal bahasa terkait dulu sini hubungan antara Indonesia dan Thailand, karena bahasa Inggris saya sama-sama masing-masing punya harga di Indonesia, harga di bahasa Inggris. Thailand juga begitu ya. Kecuali apa kayak Singapura dan Malaysia mereka bahasa Inggris gitu kan. Nah, bagaimana ini? Apa latar belakangnya dan bagaimana solusinya itu ke depan? Saya itu untuk saya akan nanti untuk saudara saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Direktur. Mohon izin saya lupa nama Bapak ini langsung ini aku nama nih. Terima kasih Bapak Dr. Faisal Latif. Tepuk tangan untuk Pak Direktur juga. Teman-teman peserta ini bersyukur, berterima kasih ya. Kita punya pimpinan Bapak Direktur yang punya visi global dengan satu program seperti ini. Meskipun Thailand dekat, tetapi program dalam negeri juga secara prosedural kan bersama. Dan visi pimpinan lah yang bisa mendorong kita mempunyai pengalaman pembelajaran di negara seperti ini. Jadi itu makna tentang kita tadi.
Nah, untuk pertanyaan beliau saya langsung berespon, meskipun saya ini adalah profesor ilmu filsafat. Nah, tapi kalau filsafat kan bisa semuanya Pak. Tapi nanti ini hanya merupakan jawaban hipotetis ya. Karena tadi ada satu refleksi bahwa ini dalam rangka untuk pengembangan riset tesis ya, baik sifatnya perpustakaan atau tidak review ataupun yang sifatnya field research ya, tesis. Jadi ini mungkin semacam pandangan-pandangan second teoris ya untuk rencana tesis. Yang pertama, memang hukum pertama memang kalau dari sisi hukum KUHP sejauh yang saya pelajari, saya baru kurang lebih 9 bulan di sini, KUHP, sistem hukum dan lain sebagainya relatif sama. Pasti teman-teman ini sudah bisa searching di internet, relatif sama. Mereka punya pola penyelesaian pengadilan dan seterusnya itu. Mereka juga punya resolusi penyelesaian hukum yang relatif sama. Nah, cuma yang berbeda di sini ialah karena mereka punya sistem pemerintahan itu adalah kepala negara itu adalah raja, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Sehingga kalau di Indonesia itu yang memberikan pengampunan itu adalah hanya presiden terhadap terhukum atau terlapor, kalau di sini raja. Nah, mungkin ini yang berbeda. Dan pemberian ampunan dari raja ini itu biasa dikaitkan. Kalau ini relatif sama. Kalau di Indonesia itu ampunan itu biasa diberikan dalam rangka hari kemerdekaan, lebaran, seterusnya. Kalau di sini banyak hari kemerdekaan, hari ulang tahun raja, hari ulang tahun ratu, hari ulang tahun princess dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh para terdakwa misalnya, baik yang sedang dalam proses maupun yang sudah dalam tahanan, ialah rajin-rajin mengajukan permohonan ampunan. Nah, catatan yang saya juga catat dari mereka itu ialah di sini kalau sudah katakanlah ya sudah P21, meskipun istilahnya barangkali sudah terregister perkara, itu harus jalan sampai selesai. Mirip kita juga, walaupun ada permaafan, ada pencabutan tidak bisa dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu kita, ini yang saya ingin ingatkan, kita yang ada di negara Thailand sekarang ini perlu hati-hati. Tadi Pak Dubes sudah mengingatkan, hati-hati karena kalau ada persoalan-persoalan hukum yang melibatkan kita selama ada di Thailand, itu akan panjang. Misalnya tiba-tiba kita berselisih atau tiba-tiba kita di hotel dianggap mengambil tetapi tidak mengambil. Kalau mereka lalu melakukan pelaporan dan seterusnya itu. Jadi mari teman-teman hati-hati kalau di hotel, kalau memang situ tidak boleh diambil, jangan diambil. Di restoran kalau memang belum diambil, jangan. Karena ada kasus, saya dapat cerita dari Ibu Jaksa, atasnya jaksa di sini, mereka makan di restoran, karena airnya belum datang. Nah, tamu kita dari Indonesia ini, dia lihat ada air di samping yang di dalam troli itu, dia ambil airnya, minum. Nah, keberatan orang restorannya, dianggap mencuri. Berdebat, sampai mereka mencari jalan yang damai, tapi ini yang punya air ini terlanjur mengalami pencurian, dia lapor ke polisi. Polisi memproses, minta uang jaminan 35 juta, proses terus-menerus, mereka harus tinggal di kepolisian sampai repot Pak. Mirip-mirip kita juga kalau ada yang sedang keberatan. Nah, jadi poin tadi perlindungan apa? Nah, saya ingin mengingatkan atau melanjutkan apa kata Pak Dubes tadi. Tolong kita hati-hati dan kita jangan sampai, sebetulnya sih di Thailand ini relatif lebih tenang gitu Pak ya, lebih cool masyarakatnya, lebih tertib di jalan. Mereka malah tidak suka kalau di klakson, malah kalau di klakson mereka marah gitu ya. Jadi kita jarang mendengar klakson juga di sana. Kemudian tingkat kejahatan apakah berkorelasi dengan sistem hukum? Ya secara teoretikal iya barangkali. Tapi juga saya bisa hubungkan juga dengan sistem budaya dan sistem sosial mereka. Karena di sini sistem budaya yang namanya menghormat begini, mahasiswa kepada dosen itu luar biasa, apalagi pada pemerintah. Siaran televisi itu hampir berjam-jam, semua stasiun televisi harus relay terhadap stasiun televisi pusat. Apa kegiatan raja, semuanya di live. Beda dengan kita, dulu masih ada dunia dalam berita itu siaran semua. Sekarang semua televisi kita siaran masing-masing. Yang paling laku adalah siaran
pertengkaran, perkelahian, apa gitu, demo-demoan, bakar-bakaran. Jadi media kelihatannya ikut memicu juga, semacam menjadi trigger. Di sini tidak. Televisi kalau Bapak Ibu lihat di kamar hotel masing-masing kayak adem. Semuanya adalah siang tentang bagaimana ratu pergi ke kebun-kebun, lihat masyarakat menghormati begini. Jadi istilahnya menurut saya ini hanya perspektif sosial saja, norma, culture. Kelihatannya orang akhirnya rasanya mungkin malas ya untuk melakukan satu tindakan perlawanan gitu, karena mereka melihat orang semua pada begini. Apalagi dan kita mungkin tidak ada keinginan untuk melakukan perlawanan sosial atau melakukan katakanlah demonstrasi, tapi karena media ini kita lihat, di Makassar ada demo, di kampung saya, di sana ada demo-demo, kelihatannya saling memicu cerita ini. Kita cemen kalau tidak demo. Mahasiswa sini akhirnya bikin juga, walaupun hanya persoalan kepala desa ambil uang 100.000 saja, demo di sana. Di media menurut saya Pak Direktur ini. Jadi korelasi hukum ada, tapi korelasi sosial juga di sini menurut saya. Ini dugaan saya. Maaf, ini Profesor Filsafat ngomongnya, ini hipotetis ini. Nanti diverifikasi lagi lebih jauh. Pendidikan lebih maju, saya juga relatif sepakat dengan hal ini. Karena satu, pemerintah di sini punya konsentrasi yang lebih fokus, Pak. Saya membayangkan Bapak Presiden kita di sana, Gubernur kita di sana, bangun tidur itu bukan pendidikan yang dipikirnya barangkali, tapi yang dipikirnya adalah orang demo, orang yang datang tamu, orang yang urus proyek, orang yang minta ini, minta itu. Wah, susah. Jadi konsekuensi sistem demokrasi yang kita sudah pilih di Indonesia. Kita ini kan negara yang paling demokratis di seluruh dunia ya Bapak ya. Saking demokratisnya kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena orang bebas, sebebas-bebasnya. Partai banyak. Amerika yang begitu maju aja partai dari dulu sampai sekarang 2 aja. Setiap pemilu 2 partai. Kita besok ini 17 partai kalau lulus semua itu. Jadi memang kita tidak ada takut untuk itu. Kalau ada misalnya pembakaran, kerusakan, bahkan ada yang menjadi korban nyawanya, kita masih bisa mengatakan ini adalah ongkos demokrasi. Jadi menurut saya pembangunan itu akan lebih efisien, efektif kalau gangguan-gangguan sosial itu kurang. Nah saya lihat di situ Pak. Sebab anggaran pendidikan di sini juga lebih kecil dari kita, Pak, baru 14%. Ini ada teman saya staf pendidikan Pak Adul, kami kemarin ikut seminar reformasi pendidikan di Manito ya, education reform. Mereka mengapresiasi Indonesia 20%, 2.500 triliun, hampir 500 triliun itu begitu ketok palu APBN, 500 triliun kurang lebih untuk pendidikan. Itu uang 500 triliun Pak. Kalau uang 100.000 merah taruh di gedung ini kurang Pak. Jadi mungkin 10 kali gedung ini 500 triliun. Ngambil dikit aja begini nggak akan kurang begitu. Tapi potensi pendidikan kita seperti apa? Menurut saya karena perdebatannya yang susah ini. Bikin ini, bikin itu, kurikulum K13, mau ini, mau itu. Dan ada juga satu hipotesa yang lain yang mungkin juga ada korelasinya. Ialah kita punya negara besar. Tadi Bapak juga sudah mengatakan ini Thailand ini sebesar Sumatera. Provinsinya seperti kabupaten. Jadi gubernur kan memang kalau bangun tidur dia bisa sekaligus lihat satu wilayahnya. Kan kecil. Tapi bisa dibayangkan gubernur Bengkulu, apalagi gubernur Papua, bangun tidur ya setengah mati sekali membayangkan mungkin desa sana, desa sini. Mungkin satu periode kepemimpinannya belum tentu dia bisa datangi 80% wilayahnya. Saking luasnya. Gimana mau ini? Tapi ini hipotesa. Poin yang paling penting dari bagi kita ialah kalau ada political will yang Bapak ya, misalnya pemerintah itu memang mau baik, mau jujur, mau bekerja yang baik, saya kira juga pasti kita bisa ikuti Thailand. Gitu Pak. Kalau soal bahasa yang dimaksud Bapak Dubes tadi ialah Thailand ini memang pendidikan sudah relatif maju, Bapak sudah datang ke Kasetsat, tetapi tidak semua orang Kasetsat itu bisa berinteraksi dengan bahasa universal, bahasa dunia, bahasa Inggris dan seterusnya itu. Bahasa Inggrisnya pun juga ada yang bisa, tetapi ya dengan dialek Thailand kira-kira begitulah. Nah, ketemu dengan bahasa Inggrisnya orang Bengkulu kira-kira begitulah. Wah, jadi pusing. Jadi akhirnya kalau bertanya berapa harganya ini, pakai cari, pakai ini, pakai ini, semua multi-language pakai semuanya. Akhirnya tidak efisien juga. Jadi tidak ada pilihan lain bagi kita ialah kalau mau belajar ke Thailand, saya sudah katakan di sini maju, tapi kita butuh instrumen yang lain. Di samping kita mempelajari juga bahasa Inggris dengan baik, ya mari kita belajar juga budaya Thailand. Kalau mau belajar benchmark di sini,
Sebelum datang ke sini, Bapak Direktur sebelum mengirim dosen, exchange atau apa di sini, di-prepare lah mereka itu. Belajar budaya Thailand, belajar hitungan 1, 2, 3 Thailand, belajar selamat pagi, terima kasihnya Thailand. Supaya nanti bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Itu tanggapan saya Bapak Direktur. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada tanggapan balik ya Pak? Monggo, silakan Pak. Terima kasih, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Profesor, saya sehari-hari profesi sebagai pengacara. Nama saya Darman Shah, tinggal di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, kuliah di Kota Bengkulu. Saya sangat apa yang dijelaskan oleh Pak Dubes dan Profesor tadi dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang yang berkasus di Thailand ini. Yang saya tanyakan lagi, apakah negara kita dalam perjanjian bilateral itu ada yang khusus kepada pidana khusus atau pidana umum, contohnya yang terkait dalam pidana korupsi maupun pidana umum lainnya, yang serta-merta mereka melarikan diri dan tinggal di Bangkok, Thailand ini. Itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Darman Shah. Sekali lagi, ini jawaban dari guru filsafat ini. Karena saya adalah duta bangsa di sini, saya mencari informasi secara umum. Saya melihat dan saya merasakan, dan teman-teman juga menurut saya tahu, perjanjian ekstradisi antara kita dengan Thailand sepertinya sudah diratifikasi. Nah, tapi umumnya, walaupun ratifikasi sudah sama-sama ditandatangani untuk ekstradisi dan apa macam-macam itu, tapi tetap kedaulatan sebuah negara tetap tinggi. Karena semuanya itu, kalau misalnya akan ada pertukaran tahanan atau apa dan seterusnya itu, sepertinya saya melihat pemerintah sini ataupun Indonesia tetap melihat aspek yang lain. Jadi pembayaran dan seterusnya itu menjadi hal yang lazim dilakukan. Jadi ini betul-betul follow the diplomasi, follow the relasi between two countries. Jadi siapa yang bisa melakukan satu negosiasi, yang melakukan sesuatu yang baik, itu yang bisa. Meskipun ada perjanjian kerjasama. Lalu saya ingin menyampaikan kepada Bapak Darman Shah, kita di sini sebetulnya ada atase polisi dan atase kejaksaan. Bila mana nanti Bapak Darman Shah dan mungkin melalui Bapak Direktur untuk membantu teman-teman mahasiswa atau yang sudah menyusun tesis ini melakukan pendalaman tentang sistem hukum dan perlindungan hukum di Thailand, kami nanti mohon mungkin kami dikontak supaya nanti kita Skype dengan kedua narasumber dari atas dari AKBRI ini. Skype kan bisa ya Bapak ya. Nanti saya minta kesediaan Ibu atas kejaksaan, Ibu Laksmi dengan Bapak Kolonel Polisi Erwin atau bila mana dibutuhkan, kan bisa Pak. Teman-teman nanti di Bengkulu lihat di Skype pada gelombang dan pada waktu yang sama kita akan sampaikan. Nah, ini mungkin sekedar introduksi aja Pak untuk persoalan perlindungan hukum dan itu. Tadi Bapak Dubesnya sudah menyampaikan ada beberapa orang Indonesia sedang ditahan di sini. Di sini sudah dilakukan cari pengacara, pembela dan seterusnya itu di ini, dan itu banyak yang narkoba. Ya, narkoba juga kan mengikuti hukum internasional juga. Ini kejahatan termasuk extraordinary crime ya. Gitu. Makasih Bapak, makasih ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya Edi Hermanto Purba. Sehari-hari bekerja di bidang hukum juga Pak. Yang ingin saya tanyakan, kemarin kami di perjalanan dari Bangkok ke Pattaya
kami tidak melihat ada polisi di jalan, Pak. Tidak ada melihat polisi Thailand di jalan. Sedangkan kalau di Indonesia itu hampir setiap sudut dan gang ada polisi untuk mengatur persimpangan yang ada di jalan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sejauh mana pendidikan atau pendidikan pemahaman kepada masyarakat di Thailand ini sehingga mereka patuh dan taat terhadap aturan yang dibuat di kerajaan Thailand ini. Karena prinsip di Indonesia itu aturan itu dibuat untuk dilanggar, Pak. Jadi sehingga makin ada aturan, makin banyak pelanggarnya. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi, sejauh mana pendidikan hukum diberikan oleh pihak kerajaan atau pemerintah ke warganya, Pak, sehingga mereka patuh dan taat aturan itu sendiri. Jadi kalau menurut saya tidak perlu ada polisi, aturan itu sudah berjalan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, berkaitan dengan atase Polri yang ada di kedutaan kita ini, mungkin tugasnya tidak jauh beda dengan tugas kepolisian yang sebenarnya sesuai dengan undang-undang kepolisian kita di negara kita. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh atasan kita di negara di kerajaan Thailand, Pak. Itu saja saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Egi Hermanto. Pertama yang saya ingin sampaikan terkait dengan pertanyaan itu ialah di Thailand ini saya baru tanya kepada teman saya Kun Adul, orang Thailand, staf di Atikun. Saya konfirmasi apakah di semua jalan itu tidak ada polisi. Jawaban beliau ada 1-2, tetapi polisi itu lebih banyak ada di dalam satu ruangan. Mereka hanya memantau stasiun, karena yang bekerja di luar itu adalah CCTV. Jadi di semua titik-titik tertentu itu sudah mengandalkan CCTV teknologi. Dan saya ingin informasikan juga bahwa Thailand sekarang ini memang sudah sampai pada tataran praktis untuk mengembangkan apa yang kita di Indonesia sekarang ini sebutkan. Saya dengar pidatonya Bapak Menteri Ristek Dikti itu bahwa revolusi pendidikan 4.0 ini adalah revolusi keempat. 4.0 itu artinya sebuah proses kehidupan yang ditopang secara dominan oleh IT, digitalisasi, onlineisasi, globalisasi, terkoneksi oleh IT. Sehingga saya melihat ini kelihatannya belum teraplikasi secara signifikan di kita. Mungkin baru policy, baru konsep dibuat dan seterusnya. Tapi pimpinan kita, khususnya di Ristek Dikti, itu sudah menjadikan konsep digitalisasi ini, revolusi pendidikan 4.0 ini sebagai salah satu ideologi baru. Agar kita ini jangan lebih banyak menggunakan fisik, manual dan seterusnya. Harus di kampus, di mana-mana IT dipakai, digitalisasi. Tapi di Thailand, tadi Bapak sudah lihat buktinya kan, sudah CCTV yang bekerja. Para polisi itu ya tidak lama aja kontrol. Ada pelanggaran, nanti akan ada semacam delik yang akan dikenakan kepada bersangkutan. Dan juga apakah ini berhubungan dengan pendidikan? Ya pasti berkaitan, Pak. Artinya dapat kita bayangkan bahwa pemerintah Thailand sudah memiliki satu konsentrasi yang sangat kuat terhadap pendidikan IT terhadap seluruh sektor. Saya mencatat bahwa sejak pendidikan dini atau madrasah diniyah itu, satu anak sudah satu tablet. Itu kebijakan pemerintah Thailand. Kalau di Indonesia ini jadi debatable ya, kenapa anak-anak sudah dikasih ini, bahkan kita sudah melarang anak-anak pakai handphone dan seterusnya. Kalau di sini terlepas dari ini plus minus, tapi pemerintah mungkin sudah mengambil risiko bahwa ada minusnya, tapi plusnya ya sekarang ini Bapak lihat di jalan sudah tidak ada yang namanya polisi. Ini mungkin dampak langsung atau tidak langsung dari pendidikan IT sejak dini itu. Jadi orang sudah lebih melek terhadap instrumen IT yang ada di mana-mana. Itu Pak korelasi yang kita bisa gambarkan. Yang kedua, memang juga saya ingin refleksi lebih jauh. Kenapa ada satu atase polisi? Kenapa ada polisi di sebuah KBRI? Apakah
KBRI itu ditengarai nanti akan terjadi ini. Nah, sebagaimana kita tahu tugas dan fungsi polisi itu adalah untuk sebagai pengendali keamanan dan ketertiban, sama dengan di sini. Karena fungsi pokok tadi Pak Dubes sudah sampaikan, KBRI itu ialah perlindungan, pembinaan dan juga wakil atau representasi negara di negara akreditasi. Nah, dalam rangka pembinaan perlindungan ini maka dibutuhkanlah atasi teknis tadi. Salah satu diantaranya adalah polisi, karena ilmu, strategi, metode tentang tertibnya itu pembinaan itu ada di polisi. Daripada kita kerja double kan begitu. Kita juga saya dari latar belakang pendidikan, kejaksaan dan seterusnya itu. Nah, muaranya adalah pembinaan dan penertiban. Meskipun hanya 3.000, tapi kan kadang-kadang 3.000 ini kalau satu bikin masalah misalnya 7.000 di sana atau ini pasti kan semua akan terlibat di dalamnya. Karena itu tadi Pak Dubes dan kita semuanya selalu mengingatkan warga kita, baik yang residence permanen atau dalam waktu yang lama atau hanya berkunjung seperti ini, dalam rangka pembinaan ketertiban itulah polisi ditempatkan. Kita share informasi di kepolisian. Kenapa mesti kita harus ini karena di sini rawan. Ya kalau kita lihat sih relatif Thailand ini Pak ya, Bangkok khususnya ini ya sedikit banyaknya sama dengan Indonesia. Tapi kan nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa gitu. Samanya itu adalah orang itu tidak akan terlalu ini, kalau ini relatif sama gitu. Tapi kita ingin mengantisipasi kalau terjadi. Kalau terjadi ya pasti yang akan lebih efektif untuk bekerja dalam rangka penanganan adalah polisi, karena polisi nanti akan menghubungi counterpartnya. Pak, ini ada kehilangan. Kalau saya melapor atau Dubes yang lapor mungkin kita punya diksi yang berbeda-beda, tapi kalau polisi yang datang ke temannya polisi kan lebih lain. Itu kira-kira Pak tugas yang dia lakukan gitu, Pak. Dan juga tentu untuk bilateralnya polisi tentu juga memiliki tugas yang lain, yaitu dalam rangka mungkin penanganan kriminalitas lintas negara itu Pak. Karena kami sering dengar kepolisian kita, adpol kita di sini, dia melaporkan ini ternyata Thailand ini termasuk salah satu di antara poros dari perdagangan yang tadi narkoba macam-macam gitu, dari Amerika Latin sehingga di sini ini seterusnya itu. Ada satu tahanan kita orang dari Indonesia ditahan untuk puluhan tahun itu gara-gara dia menjawab email apa begitu ya. Sekarang itu kan banyak orang kirim email dari mana-mana gitu. Kirim email untuk dipinjamkan nomor rekening, ditransfer dalam rangka ini. Nah, bapak yang sekarang sedang di penjara itu korban daripada itu. Dia layani email itu, singkat cerita dia terbang ke Amerika karena katanya mau mencarikan uang ratusan miliar di sana. Tiba di Amerika tidak ketemu orangnya bilang ke Bangkok, ketemu di Bangkok. Tapi sebelum ke Bangkok dititipi satu paket untuk dibawa ke sana. Katanya itu adalah satu dokumen penting. Tiba di bandara ternyata isi dokumen itu adalah beratus gram dari narkoba jenis A. Akhirnya dia ditangkap dan hukumannya seumur hidup. Nah, inilah yang membuat pemerintah kedua negara berpikiran bahwa ini perlu ada katakanlah atasi yang bekerja begitu supaya aman lah. Ini kan dalam rangka melindungi generasi manusia secara universal. Begitu ya Pak Edi ya, guru filsafat yang ngomong ini. Nanti Bapak yang akan cari ini. Terima kasih. Itu kira-kira ya semuanya. Masih ada lagi? Satu lagi Pak, terakhir ya. Saya nggak perlu panjang, sebentar aja, cuma 3 pertanyaan. Yang pertama, program unggulan apa yang sedang dilaksanakan kedutaan Thailand yang diprioritaskan untuk kepentingan negara kita dan sudah tercapai berapa persen? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kebanggaan apa yang bisa kita peroleh di negara Thailand ini yang ada di Indonesia dan yang menjadi sorotan negara Thailand terhadap negara Indonesia, apakah itu politik, agama dan sebagainya. Saya rasa itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Dengan Pak Harison Manik Pak. Pak Haris ya. Harison. Program unggulan kita tadi sebetulnya tugas pembinaan atau promosi, representasi, kemudian tugas perlindungan WNI kita yang ada di sini. Nah, dari 3 atau 4 fungsi pokok ini untuk semua kantor perwakilan itu diterjemahkan dalam bentuk program dan setiap atasnya. Saya tidak bisa bicara untuk semua fungsi dan lain sebagainya. Untuk politik itu mereka punya program, bentuk seminar, bentuk ini
Untuk protokol, tentu unggulannya adalah pelayanan untuk visa, fiskal dan seterusnya. Untuk imigrasi, tentu pelayanan paspor dan seterusnya. Untuk perdagangan, tentu mereka menjadi instrumen untuk mendorong katakanlah peningkatan transaksi ekonomi, apakah itu industri besar, kecil, menengah, kreatif. Nah di sini kan yang paling kuat industri kreatif, Pak. Kreatif itu kuliner, pariwisata, kesehatan. Ini yang didorong oleh fungsi atasi perdagangan agar ini bisa diadaptasi oleh negara kita. Fungsi Adpol, tentu dia punya keunggulan, pembinaan dan seterusnya itu. Terutama sekarang ini adalah soal narkoba, terorisme, itu sama-sama penanganannya, itu sudah menjadi bilateral. Fungsi pertahanan, kita punya fungsi pertahanan, darat, laut, udara. Tentu ini tadi ada Bapak Dubes tadi mengatakan ada pertukaran tentara, laut, udara di sini sekolah, masih sama sekolah, itu juga unggulan. Karena Thailand juga cukup. Karena kalau kita lihat di peta, ini kan Thailand ini ada di satu kawasan yang sangat strategis di tengah-tengah nih. Indonesia kan, sudah kalau lihat dari situ memang orang Eropa mau datang ke Asia Tenggara, kalau ke Indonesia kan jauh banget ke bawah. Nah, Thailand ini paling tengah. Jadi kelihatannya memang Thailand menjadi satu titik strategis lah, hotspot begitu ya. Nah, pertahanan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan benchmark atau studi banding. Bagi saya, atasi pendidikan, kita punya program unggulan. Pertama itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat harian gitu ya. Yang tahunan, karena nomenklatur saya itu adalah pendidikan dan kebudayaan. Yang tahunan adalah kita punya sekolah, Pak, Sekolah Indonesia Bangkok. Dari TK sampai SMA, murid 120, guru 19. Sekolah ini adalah sarana pendidikan bagi anak para diplomat dan juga para ekspatriat yang sekolah di situ. Nah, kita menjadikan ini sebagai institusi promosi, institusi diplomasi juga. Nah, di sini setiap tahun kita ikutkan mereka dalam perlombaan di event-event yang ada di Thailand ini. Kemudian juga mereka juga tampil di beberapa event untuk perform dan seterusnya itu dalam rangka promosi dan seterusnya itu. Dan juga dalam rangka untuk pertukaran atau sarana bagi sekolah-sekolah Indonesia agar mereka datang praktek PPL, KKN kebangsaan atau studi banding seterusnya itu. Yang bersifat bulanan, kita juga memiliki apa yang disebut Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI. Di sini namanya Perminta. Perminta ini adalah salah satu wadah mitra strategis kita yang jumlahnya tadi Bapak Dubes bilang kurang lebih 1.000 orang karena kita terdata, yang terdata itu baru 600 orang. Mereka ini kita jadikan sebagai satu katakanlah satu simpul juga agar mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kerja diplomasi ini. Kita bikin seminar, ada yang namanya simposium tingkat Asia Oceania itu besok akan dilaksanakan. Ada juga sifatnya conference dan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil dari mereka. Jadi melibatkan banyak negara. Kita juga punya diaspora di sini. Ada keturunan orang Indonesia yang tinggal di sini, mereka juga punya program-program. Dan yang lain daripada itu ialah atasi pendidikan ini memfasilitasi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Kemdikbud mengirimkan kurang lebih 45 orang tenaga guru BIPA ke sini. Dari 250 guru BIPA yang dikirim ke seluruh dunia, yang paling banyak dikirim itu adalah Thailand 45, menyusul Mesir 38, yang lainnya itu cuma 1, 2, 3. Mengapa Thailand dikirim banyak? Tentu bisa kita bayangkan karena orang Thailand sangat semakin banyak dan tertarik belajar bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi program strategis bagi kita. Artinya kita mendorong agar orang Thailand semakin banyak belajar bahasa Indonesia dan datang ke Indonesia. Kenapa? Karena tiap hari orang Indonesia datang ke Thailand ini kurang lebih 1.800 orang, Pak. Tiap hari. Dari mana itu asalnya? Tadi dari penerbangan dari Jakarta 4 kali, dari Medan 2 kali, dari Bali 2 kali, dari Surabaya 1 kali. Belum yang transit. Itu pesawatnya 250. Itu kita ambil saja yang 200 orang. Jadi ketemu 1.800 itu tiap hari orang Indonesia. Sedangkan orang Thailand di Indonesia, aduh, tidak ada 10% dari situ. Karena itu mumpung dan mereka sudah merasakan dampak ekonomi dari wisatawan Indonesia ke sini ini. Karena begitu datang, travel guide mereka jadi laku, hotel-hotel jadi ini. Akhirnya mereka sadar kita belajar bahasa Indonesia. Kampus-kampus di Thailand ini sekarang sudah
banyak minta ke saya agar ada pelajaran atau perkuliahan bahasa Indonesia. Kita support sejauh yang kita mampu. Dan mereka juga pasti berpikir bahwa penutur bahasa ini adalah 260 juta orang. Sedangkan penduduk ASEAN itu 600 juta. Artinya kalau bisa menguasai bahasa Indonesia, berarti sudah bisa masuk ke 4 negara sekaligus: Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dan itu sudah lebih dari separuh penduduk ASEAN. Ini pintar ini. Dari sisi ekonomi bagus. Nah, karena itu kami selalu mengingatkan teman-teman Indonesia, Bapak Direktur, kalau bisa di Bengkulu nanti universitas ini ada Thailand Corner, supaya orang Thailand juga itu bisa datang ke Universitas Profesor Dr. Hazairin ini. Ada keseimbangan lah begitu ya, antara input dan output lah, kira-kira begitu. Kita konsen di situ Pak. Dan juga ada beasiswa tahunan Dharma Siswa dari Gabisa Dikti. Kita mendorong orang-orang Thailand dengan skema beasiswa ini, kurang lebih 10 orang, 15 orang dikirim ke Indonesia jadi duta. Sehingga nanti termasuk beliau ini alumni dari Indonesia, itu kita jadikan sebagai duta kita, duta Indonesia. Supaya dia cerita ke sini lah di Thailand ini. Dan kebetulan memang beliau setiap saat lapor ke saya, Pak, kami ada gathering begitu bersama-sama alumni dari Indonesia. Nah, inilah program-program diplomasi budaya kita dengan teman-teman di Thailand ini. Dan yang sifatnya harian, ya inilah Pak, saya melayani tamu. Karena Pak Dubes tadi mengatakan wajib hukumnya ada tamu, walaupun perjanjian jam 11, dari jam 11 ke jam 2, jam 2 ke jam 3, jam 3 ketemu jam 5. Tapi mau dibilang apa? Kita tugas ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, namanya kita juga kan kangen Pak. Sudah lama tinggal di rantau begini, ketemu dengan Bapak Direktur, alhamdulillah ketemu dengan saudara senusa dan sebangsa setanah air. Begitu Bapak, Pak Haris, jawaban guru filsafat ini Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan. Oh ya, kebanggaan apa yang kita bawa ke Thailand? Saya kira memang begini Pak. Saya juga selalu ingatkan ke teman-teman, baik mahasiswa, dosen, guru, siapapun berkunjung di sini, bahwa ada yang namanya nilai plus kita lihat di Thailand, tetapi juga Indonesia itu tidak kalah plus-plusnya. Tadi saya sebut salah satu yang tadi demokrasi. Thailand itu sangat kagum di demokrasi kita, mau belajar ke sana. Yang kedua adalah dari tingkat toleransi dan macam-macam. Bapak Yusuf Kala datang ke sini beritahu dengan Bapak Perdana Menteri. Dia bilang, Bapak Yusuf Kala, kami di Indonesia itu agama Buddha. Di sini kan Buddha 80% ya Pak. Buddha itu tidak sampai 1% lebih. Tapi kami punya hari libur itu orang Buddha di sana. Di sini kebetulan hari Islam, hari apapun tidak ada hari liburnya. Kira-kira begitulah ya. Nah, itu kebanggaan kita. Dan pasti orang-orang Thailand juga merasa ini positif ini. Gimana nih? Kemudian dari sisi budaya, waduh, kagum Pak orang Thailand. Saya pernah punya pengalaman memberikan kuliah umum di 1-2 tempat di sini. Saya kasih keluar slide satu saja, itu gambar peta kan Indonesia tadi dari Sabang sampai Merauke. Saya jelasin saja itu satu-satu. Saya bilang, "Kamu ngapain enggak?" Dia nggak tahu. Saya ceritakan, ini di sini ada tarian ini, dan tepuk tangan semua mereka. Baru slide satu itu sudah habis 1 jam saya ceramah di situ Pak. Itu kebanggaan juga Pak. Karena dia kalau mau ceramah tentang pulau Thailand, langsung pluk, 1 pulau aja selesai. Mau jelas apa dia? Tidak ada jelas. Kita bisa menjelaskan pantai ini, pantai itu, air terjunnya, terjun itu, mau kebun ini, banyak. Tapi ya belum maju karena terlalu besar tadi itu Pak ya. Kemudian kebanggaan apa lagi? Kebanggaan dari sisi orang. Mereka juga kaget Pak. Kita punya 260 juta orang, agama resmi 6, yang tidak resmi barangkali 60.000 agama itu. Itu bisa relatif hidup baik dengan Pancasila. Nah, kalau kita bicara 4 pilar ini, mereka kagum juga. Kita bangga Pak menjelaskan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Mereka senang juga itu Pak. Jadi mohon izin saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak bahwa kami dengan bangga menceritakan itu di sini. Dan mau dibilang apa juga, faktanya begitu. Mereka kaget Pak. Bisa tenang kita di sana itu. Mau bilang bahasa ada berapa? Bahasa ribuan. Belum kita bicara macam-macam orang kira-kira gitu. Itu kebanggaan tentang people kita. Kemudian kebanggaan secara state kenegaraan kita juga sampaikan. Kita punya sistem negara itu begitu besar negara kita, tapi dalam satu kesatuan NKRI. Kita punya kabupaten, kita punya ini sistem pemilihan begini. Semua itu kami di sini Pak, itu bisa kami sampaikan dengan kebanggaan, dengan yang luar biasa, belum dengan yang cuaca macam-macam gitu Pak. Itulah poin-poin yang Pak Haris, kalau pertanyaan Bapak itu seperti itulah jawaban saya Bapak.
Dan mari bapak-bapak semua, ketika ada di Thailand ini mau kemana-mana, sempatkan promosi ke Bank Indonesia. Kita punya kelebihan yang cukup banyak dan kita syukuri juga untuk itu. Begitu Pak, terima kasih. Nah, karena sudah selesai ini, saya undang Bapak Direktur untuk memberikan closing remark. 1 menit Pak, penutupan. Kata penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atas report dari untuk Thailand di Bangkok yang kami hormati, saudara-saudara dosen dan ada dari mahasiswa yang kami cintai. Terima kasih kedatangan kami sudah disambut dengan sangat baik dan maklum dari Kedubes RI sini dalam hal ini Pak atas report Profesor Musadi yang tadinya rencana besok belum ada tapi ternyata hari ini dapat kita lakukan dengan sangat baik dan sangat ramah sambutannya. Demikian juga substansi pertemuan ini walaupun sedikit kuantitasnya tapi kualitasnya sangat tinggi karena kami dapat menarik menyimpulkan beberapa hal yang sangat penting. Terlebih lagi ini tidak biasa kami temui di Taiwan, ini kami temukan ini di samping Pak Atas juga Dubes langsung bertemu dengan kami dari beberapa kali kunjungan yang ada sebelumnya, dan Pak Dubes bersama-sama Pak Atas itu menjelaskan secara cukup rinci. Jadi walaupun waktu kita hanya 1 jam kurang ini ya, jadi kami sangat berkesan Pak ya atas walaupun ini proposal kita ini dari sahabat, justru sekarang ini dari sahabat itu sangat hype ya, apalagi kalau kita sering nonton Rocky Gerung jadi kita sering bersahabat ya. Jadi kita lalu kalah itu. Jadi nalar bersahabat itu ternyata nalar peradaban, karena ini kebudayaan ya. Jadi nalar peradaban ada di sana. Makanya kita harus baca, tonton semua YouTube Rocky Gerung itu ya. Orang yang sangat pintar, sangat cerdas, sangat demokratis ya. Dan dia keluar pemerintahan itu sangat mendidik ya. Jadi tidak arogan ya. Jadi beliau dari mana ya? Dari Gorontalo ya. Di Gerung-Gerung. Ya dari Sulawesi ya, jelas dari beliau itu ya. Ya Gerung. Jadi itu maksud kami. Jadi sama saya juga Prof. Amin Rais juga begitu, walaupun dia bukan hukum ya, teologi hukum sangat bagus ya itu ya. Jadi kami sangat terima kasih sekali Pak Prof. Saradi atas jawaban-jawaban juga cukup puas yang kita tadi ya, terutama soal perlindungan hukum di sini. Ternyata kita memang prioritas di sini juga. Lebih lagi juga persoalan, saya rasa ada prioritas, semuanya prioritas tadi ya, termasuk kejaksaan, kepolisian, ya, pendidikan, teknologi pendidikan, bagaimana revolusi mental, ya, apalagi kalau tempat itu ya, itu pemerintahan mereka di sini sudah governance, ya, itu makanya mereka sedang, itu tadi dibilang Pak Atas tadi. Jadi ini pengalaman betul bagi kita, dan ternyata apa yang saya ajarkan itu ternyata betul tadi. Saya betul memberikan mata kuliah governance public service ya, jadi tentang betul gitu ya. Di sini juga diterapkan karena kalau pemerintahan birokrasinya sudah seperti itu ya otomatis. Tadi gimana tadi di kepolisian, jadi kayaknya otomatis ya. Itu kan akan
bukan lagi main soal mental, tapi sudah soal ya, IQ mereka sudah sangat berjalan. Itu banyak lagi kalau kita bicara soal filsafatnya lagi ya, jadi seru memang ya. Saya rasa itu Pak, dan kami dengan 30 mahasiswa calon-calon mahasiswa hukum ini di sini cukup puas, dan ada 5%. Kalau Pak Ibu Kaprodi, Ibu Hajar Imail, Dr. Maidil Rahman, Astir ini Dr. Wilson Gandhi, sekretaris dari Prodi Dr. Aladin, dan Dr. Asibli yang dapat hadir di sini, Prof. Dan kami juga itu makanya harus berbagi juga dalam rangka untuk membidik mereka. Saya rasa itu saja, Prof. Terima kasih banyak ya setelah bertemu dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga atas nama Bapak Dubes, Bapak Wakil Dubes, dan juga seluruh teman-teman di KBRI ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Salam hangat dan salam hormat untuk Bapak Rektor di Bengkulu dan juga kepada teman-teman mahasiswa. Jadikanlah pengalaman ini sebagai bagian yang katakanlah sangat kontributif untuk kelanjutan atau penyelesaian studi dari teman-teman semuanya. Dan saran saya ini harus segera di follow up dengan satu program konkret, apakah FGD atau workshop ini nanti di Bengkulu tentang poin yang related dengan rancangan tesis. Kalau ada yang kurang, tadi saya sudah sampaikan, bisa mengontak kami melalui Bapak Direktur. Kita akan melakukan hubungan atau melalui email juga. Kami sudah titip nomor kepada Bapak Direktur. Nanti saya akan koordinasi dengan bidang yang terkait di sini. Selamat jalan untuk teman-teman semuanya. Selamat dan sampai jumpa kembali di KBRI dan di Thailand berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.